sepertinya kurang tidak efektif ya. Jadi awalnya saya ketua poros juga sudah melompat ya, sudah melompat beberapa hari saya sudah menyatakan kalau memang MK itu memutuskan tidak ada kotak kosong, itu saya tetap akan mendukung Pram Dul ya. Nah ini ternyata memang benar, tanggal 16 November kemarin MK memutuskan itu tidak ada kotak kosong di Pilkada DKI. Nah, berkaitan dengan dukungan Abah, nah ini juga pada hari ini sangat jelas memang jelas bahwa Abah Anies Baswedan itu menerima Pram dan Rano di rumahnya, dan kita juga telah menyaksikan di beberapa media mungkin ya, itu bahwa Anies Baswedan itu mendukung Pram dan Dul, tidak saja mendukung tapi mensukseskan supaya Pram Dul itu jadi gubernur dan wakil gubernur. Nah, ini saya juga menghimbau, Bang Jaun juga menghimbau teman-teman yang tadinya gercos ya, gercos itu sudah selesai karena Bang Anies sudah tidak diajukan, karena Bang MK sudah memutuskan Anies nggak bisa lagi maju untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi sama saya nih, Tim Benyamin ya, yang udah lama nggak ketemu karena memang saya jarang juga muncul di online. Pada sore hari ini alhamdulillah kita ditemani sama Kang Jaun, Kang Jaun yang ganteng nih. Ya, kita sama-sama di Poros Jakarta. Para pemirsa, para nonton semua deh ya. Nah, ini kenapa kita muncul sore hari ini sekarang tanggal 20 November 2024 ya. Ini kita mau menyampaikan perkembangan yang ada berkaitan dengan Pilkada DKI ya. Kenapa DKI ya? Karena memang belum pindah-pindah, masih Jakarta. Ya masih Jakarta, DKI atau DKI. Nah, kami ini, saya dan Bang Jaun ini kan ada di Poros Jakarta. Poros Jakarta itu yang merupakan wadah berkumpulnya organisasi-organisasi atau ormas lah yang ada di Jakarta, komunitas ya, lagi itu Kang ya, aktivis ya, aktivis. Dan memang kita mengusung Pak Anies Baswedan, ambang kita ya untuk maju di Pilkada DKI gitu ya. Betul. Ya kita udah sampaikan juga ya Kong ya ke PKS, kita ke PDIP juga. Betul. Bagaimana nanti waktu itu kita menginginkan Pak Anies Baswedan itu maju di Pilkada DKI. Tapi ternyata kan kita tahu semua dah. Kita tahu semua ya. Tahu semua. Akhirnya kan yang maju dari sebelah kubu sini, selain sana kan RK, Pramono dan Bang Dul ya, Bang Dul yang maju, dan independen juga, jadi ada 3. Nah, kita di Poros Jakarta waktu itu kita kecewa Bang, betul kecewa. Makanya kita ada gerakan gercos, gerakan coblos, semua gercos. Tapi di perjalanan kita melihat gercos ini sepertinya kurang tidak efektif ya. Jadi awalnya saya ketua poros juga sudah melompat ya, sudah melompat beberapa hari saya sudah menyatakan kalau memang MK itu memutuskan tidak ada kotak kosong, itu saya tetap akan mendukung Pram Dul ya. Nah ini ternyata memang benar, tanggal 16 November kemarin MK memutuskan itu tidak ada kotak kosong di Pilkada DKI. Nah, berkaitan dengan dukungan Abah, nah ini juga pada hari ini sangat jelas memang jelas bahwa Abah Anies Baswedan itu menerima Pram dan Rano di rumahnya,
dan kita juga telah menyaksikan di beberapa media mungkin ya, itu bahwa Anies Baswedan itu mendukung Pram dan Dul, tidak saja mendukung tapi mensukseskan supaya Pram Dul itu jadi gubernur dan wakil gubernur. Nah ini saya juga menghimbau, Bang Jaun juga menghimbau teman-teman yang tadinya gercos ya, gercos itu sudah selesai karena Bang Anies sudah tidak diajukan karena MK itu sudah memutuskan Anies nggak bisa lagi maju untuk ya tidak maju untuk DKI, bisa partisipasi, tidak mungkin ya karena sudah proses seperti itu. Dan sayang suara kita yang ada ini kita tidak manfaatkan, dan kita perlihatkan arahannya, acuannya juga kan Anies Baswedan. Abah sudah memutuskan mendukung 03 Pramdul, ya kita sebagai tidak saja simpatisan tetapi cinta dengan Abah Anies, ya kita mengikuti karena memang beliau adalah umarah ya. Ya kan, antara umarah dan juga ulama sudah menyatakan dukung Pram dan Dul. Nah ini abang kita nih yang pengalamannya juga sama nih ya, Bang Jaun. Ini bisa diceritain Kang? Bisa. Ya silakan Bang. Alhamdulillah. Hari ini tanggal 20, seperti yang tadi diceritain Bang Bim, bahwa ini kita pimpinan kita Pak Anies Baswedan udah ketemu sama Mas Pram dan Bang Dul dan mendukung Mas Pram Bang Dul yang urutan nomor 3. Ini tentunya kita yang tadinya melakukan gerakan gercos, ya saya secara pribadi ikut langkah dan sikap Pak Anies Baswedan dengan mendukung nomor 3. Ya saya harapkan juga teman-teman yang masih gercos, ya kita kembali kita kembali ikut langkah Pak Anies dan sikapnya yang mendukung nomor 3, Mas Pram dan Bang Dul. Ya semoga-moga aja nih, walaupun waktunya mepet gitu ya, tapi dengan tekad yang bulat, apa yang dukungan Pak Anies ini kita dukung semua, sehingga ya sikap dan dukungan Pak Anies pada Mas Pram ini bermanfaat dan bisa menang tentunya. Kalau bisa satu putaran. Amin. Begitu tuh Bang. Betul. Iya. Ya, itu tadi apa yang disampaikan juga bahwa jadi mudah-mudahan ya ada 3 poin tuh. Ada 3 poin. Satu, kita melihat kenapa Pak Anies mendukung Pramdul, karena memang MK sudah MK sudah memutuskan tidak bisa maju, tidak ada kota kosong. Kedua, memang Pak Anies sendiri kan sudah di media 1-2 hari kemarin sudah ada di media bahwa dukungan pada Pramdul. Dan ketiga, mudah-mudahan ini Pak Anies dan kita semua tidak saja mendukung tapi mensukseskan Mas Pram dan Bang Dul ya maju DKI dan memenangkan Pram dan Dul untuk menjadi gubernur wakil gubernur Itu mudah-mudadan tidak ada lagi gercos. Pokoknya nomor 3 ya. Nomor 3 gimana? Nomor 3 nih. Memang sih alasan lain selain kita memang ikut langkah Pak Anies secara pribadi kenapa saya secara pribadi dukung 03 karena dari semua calon ini ternyata hanya di 03 nih, ya enggak ada pasnya namanya si Rano Karno yang dipanggil Bang Dul. Dia satu-satunya orang yang pernah berbuat untuk budaya Betawi. Yang lain belum nih. Nah Bang Rano melalui filmnya Bang Dul, suka nggak suka perannya sangat gede bersama almarhum Bang Benyamin. Babenya siapa sih itu? Babenya Bang Benyamin. Melalui film itu posisi budaya Betawi itu dikenal seluruh Nusantara. Dan juga budaya Betawi menjadi nggak dianggap kampungan lagi. Apalagi sekarang ini nih program hampir semua orang Jakarta itu kayak mirip-mirip udah kayak orang Betawi asli perilakunya. Itu peranan Bang Dul itu
melalui filmnya itu untuk mengangkat budaya Betawi. Jadi alasan saya pribadi itu, ya enggak, ya calon yang lain di nomor lain kagak ada yang pernah berbuat, nah ini pernah berbuat. Belum jadi pejabat aja sudah berbuat, apalagi jadi. Nah ini kalau emang benar-benar jadi, insya Allah ya, saya sih pengen banget nih apa namanya revisi Perda Budaya Betawi. Karena kan kita undang-undangnya udah berubah nih. Perda Pergubnya ya. Perdanya kita revisi, ya nggak? Karena ada satu, menurut saya perda yang lama ini selain undang-undangnya juga undang-undang DKI ya, daerah khusus ibu kota, karena kan udah menjadi daerah khusus DKJ. Jadi peluang untuk merevisi atau merubah Perda Budaya Betawi nomor 4 tahun 2015 ini ada. Karena di situ ada ikon yang menurut saya belum lengkap. Salah satunya yang itu adalah bahasa Betawi. Bahasa Betawi ini kudu mesti masuk mulok ya. Masuk mulok. Jadi kudu jadi ada mata pelajaran bahasa Betawi di sekolah. Di daerah-daerah aja ada ya. Di daerah-daerah ada. Ada yang bahasa. Jangan jauh-jauh diceritain. Iya. Itu diajarin bahasa Sunda, padahal warganya kagak ngerti. Insya Allah nih, kalau gubernurnya balik lagi kayak tadi, belum jadi pejabat aja dia udah berbuat. Apalagi dia jadi pejabat. Mungkin itu. Jadi kita mesti lihat rekam jejak juga. Jadi pas banget nih, khususnya mobil khusus orang Betawi, ya enggak. Dan warga Jakarta ini milih 03 karena di situ ada Rano Karno yang wakilnya Mas Pramono. Begitu deh Bang. Wakilnya Mas Pram. Wakilnya Mas Pram. Ya kita selain daripada Pak Anies ya, kita mungkin Pak Anies. Pak Anies mana kita ikuti pilihannya pada Pramdul 03. Kita juga melihat sosok figurnya. Betul. Mas Pram dan Bang Rano. Bang Rano tadi udah sampaikan seperti itu. Belum jadi sudah berbuat. Mas Pram juga banyak pengalaman di pemerintahan. Betul. Ya, sekian puluh tahun di kabinet, sekian belas tahun, terus juga di di pemerintahan di Sekap juga. Jadi artinya ini saling melengkapi. Yang Rano itu di kebudayaan, sosial, yang ini teknokrat, ya kan? Paham banget, ngelotok lah tentang pemerintahan. Karena memang diperlukan ini Bang. Nanti diperlukan antara Jakarta dan pemerintah pusat. Jadi nyambung gitu, gampang nanti. Misalnya mau program-program apa, program pemerintah pusat dilaksanakan di DKI gitu. Karena memang ada juga tuh program pusat yang harus dilaksanakan, itu makan gratis. Itu terus juga sembako, ketahanan pangan. Ya, ketahanan pangan itu harus dilaksanakan juga. Terus juga ada perumahan rakyat, itu jadi PR juga buat pemerintah Jakarta nantinya. Ini kalau kita lihat bukunya Mas Pramono Anung nih, Jakarta Menyala nih. Jakarta Menyala. Ini isinya nerusin ini programnya Pak Bang Anies ini. Banyak berapa yang diterusin ini. Termasuk juga ini Bang, Museum Rasulullah. Iya betul, Museum Rasulullah. Ya soal KJP, KJS, terus lansia, BOTI dan lain-lainnya tadi. Terutama RT/RW nih. RT/RW ya. Nah nih, dia janji naikin anggarannya 2 kali lipat. Dari berapa ke berapa? Dari 2 juta, RT jadi 4 juta. Ya enggak? RW dari 2,5 juta jadi 5 juta. 5 juta. Kan mantap nih. Wah, ayo RT/RW nih, ajak warganya nih, dukung nih. Nomor 3. Dukung RT/RW nomor 3 untuk kesejahteraan. Jadi juga Bang, saya juga kan komunikasi dengan Mas Pram ya. Orangnya humble, nggak tinggi hati, ya slow gitu ya, slow dan mengorangi orang lain lah, menghargai lah. Dan dia yang penting kayaknya menerima masukan. Termasuk ini saya juga memberikan masukan, memberikan masukan pastinya soal kebudayaan Betawi ya. Itu nanti Betawi nggak cuma ya kayak sekarang ya. Apalagi sekarang kan Jakarta tidak lagi ibu kota DKJ, daerah khusus Jakarta. Ini Jakarta dengan kebetawiannya, Betawi akan menjadi ikon Bang. Ikon kota Jakarta yang bisa mengglobal. Jadi artinya soal tadi bir peletok, soal yang lain-lainnya. Karena memang sebuah kota itu
mengglobal juga harus ada identitas, Betul. ada ciri-ciri khas yang khusus gitu. Nah, ciri khasnya apa? Ya, Betawi Bang. Betul. Nanti Abang mesti banyak keliling bahasa ini. bahasa Betawi. Selain bahasa Betawi, bahasa Inggris, bahasa internasional juga perlu karena menjadi kota global nanti Jakarta. Karena di dalamnya macam-macam. Iya, betul. Terus saya kasih masukan juga soal apa? Soal Jakarta Fun. Kemarin beberapa waktu yang lalu saya Mas Anies bisa, Mas Pram, masih Anies aja sih. Ini Anies, ini Pram, udah menyatu nih, menyatu. Mas Pram, bisa nggak Jakarta sebagai investor daripada kota-kota lain? Bisa, kenapa enggak gitu? Akhirnya diterima, akan menjadi namanya programnya Jakfund, funding itu menjadi kayak investor. Misalnya Jakarta perlu beras, ya kan? Untuk menstabilkan beras itu kerjasama dengan misalnya Indramayu. Indramayu kan perlu lahan banyak sana, perlu bibit, perlu pupuk. Nah, tenaga kerja dibayarin supaya apa? Bisa langsung Jakarta. Nah, supaya menstabilkan harga beras di situ. Berarti itu nerusin Anies juga nih. Anies juga. Pernah ada di Sumedang, kalau nah, ini lebih luas lagi nanti. Soal UKM juga nanti dibantu. Ya, soal ketenaga kerjaan nanti setiap kecamatan itu ada pelatihan-pelatihan gitu. Selain juga nanti terserap di daerah kotanya, di daerah sini Jakarta juga nanti bisa kemungkinan kerja di luar negeri, Bang. Betul. Gitu, ke Korea, ke Jepang, ke Singapura, ya beberapa daerah lah ya, beberapa negara gitu. Itu dua yang kita usulin. Satu lagi nih, Pak. Kita usulin diterima. Jakarta menjadi kota Benyamin S. Akan dibuat, ini Mas Pram janji, Pak. Nanti akan dibuat Benyamin S Award. Jadi Benyamin S Award itu artinya nanti dilombakan setiap daerah. Misalnya entah ke perkecamatan atau perkelurahan nanti. Jadi mana yang baik dari segi apa? Benyamin S itu bersih, nyaman, aman, indah, sejahtera. Jadi itu tuh Benyamin S. Bersih, aman, nyaman, indah, sejahtera. Jadi nanti kayak Alpataru di daerah ini misalnya sangat bersih, kan banyak yang kumuh sekarang kan. Terus juga keamanannya Mas Pram juga kan akan buat CCTV setiap RT itu. Terus kesejahteraannya seperti apa, ekonominya. Nanti dilombakan setiap tahun ulang tahun Jakarta itu ada diadakan tuh, Bang. Nanti daerah mana yang mendapatkan penghargaan kebersihannya dalam rangka apa? Dalam rangka Jakarta menjadi kota global, gitu kan. Nah, kalau bersih, sehat, sejahtera warganya itu kan akan menjadi daya tarik negara-negara lain untuk masuk visit ke Jakarta, gitu, Bang. Tapi kalau nggak salah, walaupun kita arahnya global, tapi nggak ngelupain. Makanya tradisional. Enggak dong. Dengar-dengar katanya yang silat itu mau jadi muatan lokal. Betul. Jadi kota global bukan berarti dihilangkan kebetawiannya atau ciri khas Betawi. Itu malah harus jadi kental. Itu harus dimajuin. Harus dimajuin karena sebuah kota itu harus punya ciri. Nah, Jakarta cirinya apa? Ya Betawi gitu. Nah, silatnya ada, nanti bahasanya ada, terus tari-tariannya ada, kayak gitu, Pak. Jadi insya Allah lah, mudah-mudahan makanya ini udah nggak salah lagi. Dan model keinginan kita ini kayaknya yang paling bisa jalanin nomor 3 nih. Betul. Yang lain nggak kelihatan tuh. Kalau saya pribadi, mohon maaf, sedikit sentimental. Kalau kemarin waktu Bang Ali itu kan ada program Husni Tamrin, menghargai tokoh Husni Tamrin. Nah, sekarang Pram Dul itu menghargai tokoh budayawan yaitu Benyamin S dengan memberikan nama programnya Benyamin S Award itu. Ini luar biasa. Luar biasa, Bang. Sangat-sangat menghargai. Betul. Makanya Pak Anies juga kan paham, dia tahu untuk kemana arahnya gitu. Jadi buat teman-teman semua yang melihat program ini, acara ini, ya jangan lupa nih
Tanggal 27 November minggu depan nih. minggu depan itu juara lagi. Ya. Coblos nomor 3. Tiga ya kita. Oh 3. Ya, nomor 3. Mas Pramono Anung dan Bang Dul Rano Karno. Jakarta menyala.